SD Negeri 8 Peguyangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas berkat Asungkerto Warunugrahanya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan Tiang Niputu Manuksari selaku Ketua Komunitas Belajar Cermin SD 8 Peguyangan. Yang bertugas saat ini menjadi moderator mendampingi Ibu Anggun dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK Komunitas Belajar Sekolah. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Langsung saja kepada pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan materinya di depan. Silakan Ibu Anggun. Terima kasih Bu Mani atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 8 Peguyangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar Sekolah yang kita beri nama Cermin di SD Negeri 8 Peguyangan. Mohon izin hari ini saya melengkapi tugas diseminasi PKG PJOK. Niki, tugas Niki saya sudah jalankan dari bulan September kemarin dan akan berakhir di bulan Desember. Selanjutnya, ini tugas saya yang terakhir itu adalah merancang sebuah program yang saya komunikasikan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi mohon waktunya untuk hari ini kurang lebih hanya 30 menit kita akan berdiskusi. Mohon nanti berikan tiang masukan, tanggapan tentang rancangan program yang akan saya lakukan Niki. Nah, Niki diseminasi PKG PJOK yang Bapak Ibu bisa lihat, saya mengambil materi adalah permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini saya ambil untuk melestarikan budaya yang zaman sekarang ini anak-anak lebih banyak sudah bermain gadget seperti itu. Jadi saya mengambilnya dengan tema permainan tradisional. Selanjutnya latar belakang saya mengambil permainan tradisional ini adalah bahwa permainan tradisional sangatlah populer masuk ke Indonesia, tetapi dengan menggunakan alat yang seadanya, dengan mengandalkan kreativitas yang cukup beragam. Permainan tradisional ini akan nilai-nilai kebangsaan bahkan unsur yang berguna bagi perkembangan masyarakat. Nah, seiring berkembangnya zaman, anak-anak dominan menggunakan gadget. Ini yang lebih memudarkan anak-anak untuk tidak mengenal kembali apa itu permainan tradisionalnya. Selanjutnya, dengan demikian saya ingin menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik bagi anak usia sekolah dasar. Antara lain itu dengan nilai kegembiraan yang didapatkan anak ketika bermain dengan teman-temannya. Nah, dengan demikian saya ingin merancang di SD Negeri 8 Peguyangan ini perlu mengadakan permainan tradisional yang saya rancang itu mengisi di jeda semester atau di hari-hari tertentu, misalnya pada saat pengisian hari kemerdekaan seperti itu. Nah, tujuan program saya ini yang pertama itu adalah menjaga dan melestarikan kearifan lokal agar siswa semua, terutama siswa SD ini tetap melestarikan dari permainan tradisional tersebut. Yang kedua itu membangun karakter peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. Jadi dalam permainan tradisional juga peserta didik juga bisa menumbuhkan bagaimana dia bergerak secara berkolaborasi dengan temannya. Serta yang terakhir itu ingin menciptakan suasana yang menyenangkan di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya
capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Yang pertama itu adalah capaian kegiatan ini untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional. Sedangkan langkah-langkahnya, yang pertama langkah yang ingin saya lakukan itu adalah di pengenalan. Nah, di pengenalan ini bagaimana guru menjelaskan kepada peserta didik terkait kegiatan program permainan tradisional ini untuk mengisi jeda semester atau di hari-hari tertentu dengan tema yang saya ambil tadi adalah permainan tradisional. Nah, di dalam permainan tradisional ini menjelaskan tentang pelaksanaannya, apa yang harus diperlukan, yaitu dari alat-alatnya apa saja dan manfaat dari proyeknya dan dengan siapa mereka akan melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua itu adalah masa eksplorasi. Itu guru memfasilitasi peserta didik untuk mencari berbagai sumber belajar terkait permainan tradisional. Dan guru juga memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu yang saya ambil adalah langkah proyek. Ini bagaimana saya dengan anak-anak itu merancang dan melakukan kegiatan sebagai hasil belajar peserta didik. Terus yang keempat nih, mohon maaf masih dua. Yang terakhir itu adalah akhir proyek. Di akhir proyek niki bagaimana saya mereview pengalaman bermain untuk mencapai tujuan. Jadi nanti hasilnya yang diharapkan dalam permainan tradisional ini adalah keberagaman kegiatan permainan tradisional tersebut. Peserta didik dapat berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama dengan kelompoknya, serta menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila yang membentuk budi pekerti, seperti itu. Selanjutnya untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, yang pertama memang ada kepala sekolah, ada ketua komunitas, ada guru, ada koordinator siapa, dan ada orang tua yang saya libatkan, serta yang terakhir itu ada siswa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Untuk jenis program ini yang saya rancang sudah termasuk co-kurikuler yang akan menjadi upaya untuk semakin mendalami dan menghayati materi pembelajaran. Selanjutnya sasaran program ini saya rencana mengambil untuk di anak kelas 4 sampai anak kelas 6 dengan topik kearifan lokal, permainan tradisional dengan menanamkan sportivitas dalam olahraga. Sedangkan untuk pelaksanaan ini saya rencana mengambil kegiatan ini di setiap jeda semester atau hari-hari untuk memperingati 17 Agustus atau yang lainnya. Ini rencana saya mulai kegiatan ini adalah di tahun ajaran 2024-2025 di semester genap. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki itu ada aset manusia. Aset manusia itu ada kepala sekolah, nantinya guru, siswa dan masyarakat. Sedangkan di aset sosial itu bagaimana kita berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah yang ada di SD Negeri 8 Peguyangan. Selanjutnya aset fisik. Ini aset fisik kita sudah memiliki halaman sekolah yang sangat luas, jadi kita bisa manfaatkan itu nanti di lapangan. Selanjutnya peralatan tradisional ini juga sudah dapat kita gunakan karena di sekolah kita sudah tersedia alat-alat yang untuk permainan tradisional ini. Selanjutnya itu nanti akan kita share melalui YouTube atau Instagramnya. Yang terakhir itu adalah aset politik. Ini nanti kewenangan dari kepala sekolahnya. Selanjutnya rencana evaluasi. Ini rencana evaluasi dari siswa dan dari guru. Jadi untuk siswa ini saya setelah melakukan kegiatan mungkin mengadakan survei untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman yang sudah mereka lakukan ketika mereka itu melakukan permainan tradisionalnya, bagaimana kepuasannya, apakah ada dampak program yang akan dilanjutkan.
selanjutnya untuk guru, mungkin untuk guru saya pengisian formulir refleksi mengenai tantangan dan keberhasilan yang dicapai selama program pelaksanaan dari permainan tradisional ini saya lakukan. Selanjutnya kemungkinan tantangan ini mungkin yang pertama ini perbedaan tingkat kemampuan siswa, bahwa semua siswa, karakter siswa itu kan berbeda-beda. Jadi dalam tingkat kemampuan saya takutnya di siswa itu tidak semua ingin bermain seperti itu. Jadi hanya dalam permainan ini rencana saya mengambil itu kan perwakilan dari masing-masing kelas. Jadi siswa itu tidak semua terlibat penuh dalam pelaksanaan. Jadi untuk anak SD itu kalau tidak semua siswa melakukan permainan ini, saya takutnya itu siswa itu agak kecewa. Jadi itu tantangan saya. Nanti bagaimana solusinya mungkin saya minta tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian. Serta manajemen waktu ini, bahwa waktu dalam perlombaan itu sepertinya perlu waktu yang dominan lama seperti itu. Jadi dalam proses pelaksanaan permainan ini banyak waktu yang saya perlukan. Bagaimana saya memanajemen waktu dengan siswa itu bisa terlibat penuh seperti itu. Nah, demikian demikian dari rencana program saya untuk pelaksanaan atau kelengkapan diseminasi PKG PJOK yang akan saya lakukan ini untuk yang terakhir. Terus demikian dari saya, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau tanggapan, saya persilakan. Oke, silakan Bu Dayu. Terima kasih atas kesempatan dari Bu Anggun. Di sini saya ingin bertanya terkait tadi kan dalam struktur itu salah satu yang terlibat itu adalah orang tua. Nah, apakah Bu Anggun sudah terbayang atau sudah punya bayangan kira-kira dalam kegiatan ini bagaimana memasukkan keterlibatan orang tua dengan program yang akan dijalankan? Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin saya langsung tanggapi Bu Dayu. Untuk dengan orang tua ini sudah pasti kita harus meminta izin terlebih dahulu, karena kan ini adalah suatu permainan tradisional yang mungkin nanti takutnya ketika dalam pelaksanaan program itu, saya takutnya adalah ke siswa itu melakukan kegiatan dengan semangat sehingga ada luka atau yang tidak sengaja cedera itu terhadap siswa. Jadi sebelumnya mungkin saya akan melakukan pemberitahuan kepada orang tua, mungkin melalui guru kelasnya atau langsung saya sendiri nanti yang membantu memberikan informasi kepada orang tua agar nanti ketika anaknya dalam melakukan kegiatan itu setidaknya diberikan izin seperti itu. Ya, walaupun memang izin itu akan memang diberikan, tetapi ini permainan tradisional yang kita anggap memang sudah terlaksana dan memang aman, tapi kan kita tidak tahu bahwa kejadian di lapangan nanti itu seperti apa. Jadi ketika cedera itu orang tua itu tidak terlalu protes untuk dalam kegiatan permainan tradisional yang saya akan rancang. Begitu sih Bu Dayu. Untuk yang lainnya atau dari Bapak Kepala Sekolah, mohon masukannya Bapak. Terima kasih Bu Anggun atas penjelasannya tadi, dan apresiasi karena pemilihan materi terkait program permainan tradisional mungkin ada dampak yang sangat besar untuk anak-anak terkait zaman sekarang kan penggunaan gadget yang memang orang tua juga kewalahan. Dan dari pemilihan materi terkait program permainan tradisional itu sudah sangat membantu orang tua nanti. Kemudian kita juga guru di kegiatan di jeda di
di pas 17-an bisa kita aktifkan nanti sesuai dengan informasi Bu Agun. Kemudian dari pemetaan aset yang tadi sudah dijelaskan dari aset fisik dan yang lainnya itu sudah lengkap. Mungkin nanti kita saling berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, guru, baik guru, kemudian dengan siswa, tadi dengan orang tua sudah disampaikan. Semoga nanti berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu saja dari yang semangat untuk ke depan ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya. Mudah-mudahan program pelaksanaan permainan tradisional ini bisa saya lakukan dengan rencana saya itu di semester 2 di tahun 2024 dan 2025. Bapak Ibu Guru, demikian dari saya dan saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.